Malu kalau gagal, malu kalau dikritik, malu kalau ternyata hasilnya nggak sempurna, nggak bagus, nggak keren. Padahal semua orang punya. Salam sahabat Sales Mastery. Coba jujur ya, Anda pernah ngerasa takut untuk memulai sesuatu bukan karena Anda nggak bisa, tapi karena Anda ngerasa takut gagal ya, takut ditolak, takut dipermalukan, atau takut dibilang nggak cukup. Misal, nggak cukup pinter, nggak cukup sukses, nggak cukup kuat, nggak cukup keren, dan seterusnya. Jujur, saya juga pernah di posisi itu. Nah, Brené Brown, seorang peneliti tentang keberanian dan hati manusia, dia penulis buku juga ya, penulis buku Daring Greatly, mengatakan bahwa kerentanan bukanlah tanda kelemahan, tapi justru bukti keberanian sejati. Dan kalimat itu mengubah cara saya melihat hidup. Karena ternyata selama ini kita salah paham tentang arti kuat. Kita pikir kuat itu harus tegar terus, nggak boleh nangis, harus terlihat sempurna. Padahal justru di balik kerentanan itulah kekuatan manusia yang sebenarnya muncul, ya. Oke? Sebuah pemikiran yang cukup mind blowing ya, dan layak kita bahas. Sahabat Sales Mastery, saya akan share 6 poin penting dari buku Daring Greatly karya Brené Brown. Apa saja poin pentingnya? Yuk kita bahas sekarang. Ya, here we go. Poin pertama, mitos tentang kerentanan. Lemah atau justru sebaliknya? Nah, kita sering dengar kalimat jangan kelihatan lemah. Tapi siapa bilang jadi rentan itu lemah? Coba pikirkan, orang yang berani tampil apa adanya, berani mengaku salah, berani mengungkapkan perasaannya, bukankah itu justru tanda orang yang berani banget? Yang daring greatly, ya, berani banget. Itu menurut Brain. Ya. Nah, Brain bilang, kerentanan adalah saat kita berani tampil meski nggak tahu hasilnya bagaimana. Berani jatuh, tapi tetap melangkah. Berani ngomong, aku nggak baik-baik aja, tanpa takut dihakimi. Itu bukan kelemahan. Itu justru kekuatan spiritual yang sesungguhnya. Oke? Poin kedua, rasa malu dan takut gagal itu adalah musuh yang tak terlihat. Kenapa kita sering menahan diri? Karena malu biasanya. Malu kalau gagal, malu kalau dikritik, malu kalau ternyata hasilnya nggak sempurna, nggak bagus, nggak keren. Padahal semua orang punya rasa malu itu. Tapi hanya orang berani yang sadar, aku nggak mau hidup dikendalikan oleh rasa takut. Anda mungkin pengen mulai bisnis, tapi takut dikata-katain jelek sama orang lain. Pengen nulis buku, tapi takut nggak dibaca sama orang-orang. Pengen ngomong jujur ke orang yang Anda sayangi misalnya, tapi takut ditolak. Nah, begitu. Padahal justru keberanian untuk tetap melangkah meski malu dan takut itu yang bikin hidupmu berkembang. Ya, oke. Lanjut ke poin 3. Berani gagal, masuk ke arena kehidupan. Nah, Brené Brown mengutip pidato terkenal dari Theodore Roosevelt, ya. Bukan kritikus yang penting, tapi orang yang benar-benar masuk ke arena. Meski wajahnya berdebu, terluka, dan berdarah. Nah, ini menarik ya. Karena hidup bukan tentang menjadi sempurna di mata orang lain, tapi tentang berani ikut main di arena, terjun ke lapangan langsung. Nah, itu biasanya banyak lebih dihargai ya. Kalau Anda terus main aman, Anda nggak akan pernah tahu seberapa kuat diri Anda sendiri. Ingat, gagal itu bukan akhir. Ya, gagal itu bukan akhir. Gagal itu tanda bahwa Anda lagi hidup, Anda lagi tumbuh, Anda lagi berproses, Anda lagi belajar. Oke, berikutnya, poin keempat. Stop berpura-pura, mulai jadi diri sendiri. Nah, di dunia sosial media sekarang, semua orang berlomba-lomba ingin terlihat sempurna ya. Foto harus bagus,
caption harus keren, hidup harus tampak bahagia terus begitu ya. Tapi di balik semua itu, banyak orang yang justru kehilangan dirinya sendiri. Kita pura-pura kuat padahal lemah. Pura-pura sukses padahal hampa. Pura-pura bahagia padahal butuh pelukan misalnya. Ya. Padahal nggak apa-apa kalau Anda belum sempurna. Nggak apa-apa kalau Anda masih belajar. Yang penting Anda jujur sama diri Anda sendiri. Ketika Anda berani jadi diri sendiri, tanpa topeng, tanpa pura-pura, tanpa tiru-meniru orang lain, Anda akan merasa lebih bebas. Dan kebebasan itu adalah bentuk tertinggi dari kesuksesan batin. Oke? Poin kelima, membangun hubungan lewat kerentanan. Kerentanan nggak cuma bikin kita kuat secara pribadi, tapi juga memperdalam hubungan kita dengan orang lain. Orang tua yang mau mengakui kesalahan akan jauh lebih dipercaya anaknya. Pasangan yang mau terbuka akan punya hubungan yang lebih hangat. Karena ini alami ya sifatnya. Kerentanan itu alami, setiap orang punya. Pemimpin yang berani bilang saya nggak tahu, justru akan lebih dihormati oleh timnya. Keterbukaan akan menciptakan kedekatan. Karena manusia nggak butuh kesempurnaan yang benar-benar sempurna, enggak. Kita butuh koneksi yang tulus, ini lebih berharga. Dan itu cuma bisa lahir dari keberanian untuk jujur tentang siapa diri kita yang sebenarnya. Oke, dan poin terakhir, poin ke-6. Bedakan rasa malu dan rasa bersalah. Nah, Brené bilang, ada perbedaan besar antara rasa malu dan rasa bersalah. Nah, kalau malu biasanya bilangnya, aku gagal, ya aku ini gagal. Tapi kalau bersalah, biasanya bilangnya, aku memang melakukan kesalahan. Nah, yang satu menghancurkan diri, bisa menghancurkan yang rasa malu itu. Dan yang satunya lagi, yang merasa bersalah, ini sebenarnya lagi menemukan kesadaran. Jadi kalau Anda jatuh, jangan identifikasi diri Anda dengan kegagalan itu. Anda bukan gagal. Anda hanya sedang belajar untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih bijak. Oke? Jadi sahabat Self Mastery, sekarang saya mau tanya, kapan terakhir kali Anda berani tampil apa adanya? Kapan terakhir kali Anda jujur tentang rasa takut Anda? Tanpa menutupinya dengan senyuman palsu. Mungkin sekarang waktunya, ya, bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk jadi manusia seutuhnya. Berani gagal, berani salah, berani terlihat rapuh, karena disitulah takdir Allah bekerja dalam diri kita. Ya, kerentanan bisa membuka ruang untuk kasih sayang, untuk koneksi hubungan, untuk pertumbuhan jiwa kita. Oke, mulai hari ini jangan lagi sembunyikan sisi rapuh kita. Ya, peluk itu, syukuri itu, dan biarkan kerentanan kita itu menjadi jembatan menuju kekuatan yang sejati. Ya, karena seperti kata Brené Brown, kita tidak bisa hidup sepenuhnya kalau kita tidak berani terlihat sepenuhnya. Kalau Anda merasa pesan ini menyentuh hati Anda, silakan klik like, subscribe, dan tulis di komentar, aku siap berani menjadi diri sendiri. Saya Gus Sanoso, sampai ketemu di video berikutnya. Salam Self Mastery.